Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas H dengan NIM 220305501089. Saya anggota kelompok 2 yaitu kelompok vitamin A dengan mata kuliah metabolisme gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian vitamin A beserta manfaatnya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Vitamin merupakan zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, vitamin A atau retinol merupakan nutrisi penting untuk penglihatan, pertumbuhan, pembelahan sel, reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin ini juga bersifat sebagai antioksidan. Nah, ada beberapa manfaat dari vitamin A, diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan organ reproduksi, mampu mengurangi risiko terjangkitnya penyakit kanker, mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, mampu memperlambat penuaan dini, serta dapat meningkatkan produksi sel darah merah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sofiani Malnahkuraini dengan NIM 22030550137. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang vitamin A. Saya akan membawakan topik yaitu macam-macam sumber vitamin A. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa wortel terdapat vitamin A di dalamnya, tetapi banyak sumber-sumber yang ternyata di dalamnya terdapat vitamin A. Contohnya itu sereal. Nah, sereal yang berasal dari jagung kuning dan juga gandum. Umbi-umbian yang juga mengandung banyak vitamin A, yaitu ada ubi kuning kukus, ubi jalar merah. Adapun juga ya biji-bijian dan kacang-kacangan banyak juga mengandung vitamin A, serta nabati dan hewani juga terdapat vitamin A yang sangat banyak di dalamnya. Makanan juga banyak mengandung vitamin A tinggi, seperti hati sapi, hati ayam, hati babi, hati ikan, dan juga keju, telur, melon, mentega. Itu terdapat banyak vitamin A di dalamnya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang sumber-sumber vitamin A. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelas H dengan NIM 22030550138. Saya anggota kelompok 2 yaitu kelompok vitamin A dengan mata kuliah metabolisme gizi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses metabolisme vitamin A dalam tubuh. Baik, makanan yang mengandung vitamin A akan dilepas oleh enzim pepsin dalam lambung dan oleh berbagai jenis enzim proteolitik dalam saluran usus bagian atas, di mana vitamin A akan terkumpul di dalam globula lemak yang terdispersi dalam usus bagian atas oleh asam empedu. Vitamin A dalam bentuk emulsi lemak ini selanjutnya dihidrolisis oleh berbagai enzim esterase dalam cairan pankreas, karotenoid, dan vitamin A bebas. Bersama dengan itu, trigliserida, fosfolipid, dan ester-ester kolesterol juga ikut serta dihidrolisis. Dan tanah partikel-partikel yang teremulsi yang dihasilkan akan terdifusi ke dalam lapisan glikoprotein di sekitar mikrofili sel-sel epitel usus. Kemudian, dari semua retinol yang diserap, sebagian besar diesterifikasi dengan asam palmiat di dalam sel-sel mukosa oleh kerja enzim lektin retinol asil transferase atau biasa disingkat LRAT, di mana beta karoten dan karotenoid lainnya sebagian besar dipecah pada ikatan rangkap 15,15 oleh enzim 1,15 sampai dengan karotenoid dioksigenase yang menghasilkan molekul altrans-retinaldehida, di mana pada pemecahan ini memerlukan molekul oksigen dan garam-garam empedu. Beberapa karotenoid yang terhidroksilasi tunggal mungkin juga diubah menjadi satu molekul retinaldehida yang diikuti oleh pemendekan rantai. Pada proses pemecahan beta karoten menjadi 2 unit retinol atau salah satu unit dengan panjang rantai yang berbeda, sebagian besar retinaldehida yang terbentuk
direduksi oleh enzim retinaldehida reduktase menjadi retinol, kemudian diesterifikasi menuju kilomikrok, lalu dibawa ke hati atau organ lain melalui limfe dan juga darah. Untuk sekresi hati ke dalam plasma, retinol atau retinoid lainnya akan bersatu dengan RBP yang disintesis di tempat tersebut. Pada waktu meninggalkan hati, dalam plasma vitamin A, RBP membentuk kompleks dengan pralbumin dengan rasio 1:1. Hal ini sendiri bertujuan untuk mencegah hilangnya vitamin A pada glomerulus ginjal. Kompleks tersebut membawa vitamin A ke berbagai sel targetnya, di mana reseptor yang berada di permukaan sel dapat menjadi perantara dalam pengambilannya dalam pemindahan si RBP. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadhani dari kelas H dengan NIM 220305502136. Saya anggota kelompok 2, yaitu kelompok vitamin A dengan mata kuliah metabolisme gizi. Selanjutnya, defisiensi atau kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A bisa terjadi pada siapapun, tetapi lebih berisiko terjadi pada anak-anak dan ibu hamil. Seseorang bisa mengalami kekurangan vitamin A karena kurangnya asupan vitamin ini, atau karena adanya gangguan pada saluran pencernaan yang menurunkan penyerapan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan penglihatan, kulit dan rambut kering, gangguan sistem kekebalan, dan gangguan pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Pencegahan kekurangan vitamin A dilakukan dengan cara makan makanan bergizi seimbang dan sumber vitamin A baik dari protein hewani seperti ikan, daging ayam, daging sapi, telur, buah, dan sayuran seperti bayam, daun kelor, wortel, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pemaparan materi tentang kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A melebihi dosis yang direkomendasikan dapat menyebabkan keracunan vitamin A, dan ini dapat lebih sering terjadi pada anak-anak dan bayi. Ketika mengalami kelebihan atau keracunan vitamin A, seseorang dapat mengalami beberapa tanda atau gejala seperti gangguan pencernaan, mual, muntah, dan diare, gangguan penglihatan, pusing, dan vertigo, kulit kering, bersisik, dan tampak berubah warna menjadi jingga. Selain itu, kelebihan vitamin A juga bisa menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi rapuh, gangguan saraf, hingga kerusakan hati. Jika terjadi pada ibu hamil, kelebihan vitamin A dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat bawaan lahir pada janin. Maka dari itu, asupan vitamin A perlu dijaga agar pas, tidak kurang namun juga tidak lebih. Baik, itulah tadi pemaparan materi vitamin A dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.